Ojo lali di subscribe, ambil diketet loncengnya, terus di like bro. Suwun. Ya, pengelompokan kata kerja ya. Kata kerja itu ada kata kerja 1, kata kerja 2, dan ada kata kerja 3. Nah, ciri utama kata kerja kelompok 1 adalah huruf sebelum mas. Huruf sebelum mas ini akan ditandai dengan kehadiran huruf I, C, Ri, Bi, Mi, Mi, Ki, Gisi. Pengecualian untuk ikimas, pergi. Nah, kalau ikimas ini nanti jadinya IT. Kalau yang lain nanti menurut rumus yang di bawah ini. Oke. Jadi kata kerja 1 itu diulang lagi, hurufnya itu depannya mas itu I, C, Ri, Bi, Ni, Bi, Mi, Ni, Ki, Gisi. Kata kerja 1 ya. Ini contohnya. Aimas bertemu. Aimas bertemu. Terus ada macimas menunggu. Ada torimas mengambil. Nah, jika iciri ini 3 ini iciri nanti akan berubah menjadi ate. Jadinya ate, mate, dan tote. Pokoknya iciri jadinya ate. Icirinya dicoret, diganti ate. Tapi kalau bermain asobi mas, terus yomi mas membaca, sini mas mati bacanya jadinya ende. Ini asonde, yonde, sinde. Makanya kita sering lihat di anime Omae wa mo Shindeiru. Shindeiru mati kon, ngono lho. Corongan ini mati kon. Oke, untuk yang ini, yang kimas, kakimas menulis jadinya KIT, Ki-nya diganti IT. Arukimas jadinya aruit. Ya kan? Arukimas jadinya aruit. Terus oyokimas berenang, oyokimas jadinya ide. Ini sama-sama. Ini ki kan, terus ditenteng jadi ki. Kalau ini IT ditenteng jadi ide. Oyokimas jadinya oyoide. Terus untuk yang hana simas berbicara atau berbincang itu jadinya site. Hana site jadinya gitu. Nih hana site. Oke. Nanti huruf-huruf T ini bisa digabung-gabungkan kayak bentuk tolong, bentuk perizinan, temo ideska, tewa ikemaseng, bentuk larangan, dan masih banyak lagi. Nih. Untuk bentuk tolong kan ini coto mate kudasai. Apa? Coto mate kudasai. Coto kan sedikit kan maksudnya. Coto mate kudasai. Tolong tunggu sebentar gitu. Terus ini hongwo totte kudasai. Tolong ambilkan buku. Oke. Watashi ni atte kudasai. Tolong bertemu aku. Tuh. Kalau bentuk te kudasai. Nah, ini ada yang pengecualian tadi. Ikimas ya, ikimas yang pergi ya. Jika dibentuk toire itemui desu ka, dari kata ini toire itemui desu ka, dari kata ikimas, karena ini pengecualian. Seharusnya kan ki itu it kan. Ini ki kan harusnya diganti it, harusnya it. Tapi karena ini pengecualian, jadinya ikimas itu jadinya it. Toire itemui desu ka, agaknya ini. Kalau suwari mas jadinya apa? Ri. Tot T. Ya enggak, ri-nya diganti et kan? Suwat. Oh, suwate. Suwate. Terus kalau mochi mas, Mochimas. Mote. mote. Terus kaimas, Kaimas. jadinya kate. kate. Tolong belikan. Kate. Kate kudasai. Kate kudasai. Ya, gitu ya. Kata tolong. Nah, ini kata, kalau ini untuk penyambung kata nanti itu bisa dibuat kata tolong, bisa dibuat kata perizinan temo ideska, bisa dibuat kata larangan juga. Berlaku untuk semua kata kerja. Ya, semua kata kerja bentuk 1. Ini bentuk 1 ini. Tak ulang lagi, ciri-cirinya bentuk 1 tadi itu i. Belakangnya, depannya mas itu ada i, ciri.
bimini kigisi. Tuh. Oh, Nah, terus lanjut ya. hiragana yang terakhiran i. Ya, keterampilan I ya. Keterampilan I. Ini kabeh. Terus yang kata kerja kelompok 2 mudah. Ciri utama kata kerja kelompok 2 adalah sebelum huruf mas akan ditandai dengan kehadiran vokal E. Ya, semuanya E. Kalau ini I, yang satu I, yang dua E. Itu kata kerja 2. Ada E, K, C, T, N, H, M, R. Ya. Cara perubahannya jauh lebih mudah daripada perubahan pada kelompok 1. Perubahan dilakukan dengan cara mengganti mas dengan menggunakan T. Ya. Kalau ini kan beda-beda. Ada AT, ND, IT. Tergantung sebelum masnya. Nah, tergantung sebelum masnya ini. Tapi kalau kata kerja 2 enak. Masnya aja dicoret, diganti T. Kata kerja 2 yang bentuknya E. Jadi kata kerja bertemu dengan kata sifat bertemu dengan kata sifat. Kata sifat itu bertemu dengan kata sifat. Jadinya kute kalau kata sifat. Ganti T kabeh. Nah, di kitab ada catatan ini. Ada pula beberapa kata kerja kelompok 2 yang memiliki ciri hampir sama dengan tipikal kata kerja kelompok 1. Misalnya mimas. Nah, mimas ini kan I kan? Harusnya kan masuk sini. Mimas kan? Ini kan harusnya E, tapi ini pengecualian. Jadi ini masuk sini. Karimas. Harusnya kan ri masuk sini kan, ini ri. Tapi ini pengecualian. Karite jadinya. Ini juga okimas. Bangun dan sebagainya. Kalau nggak salah itu ada 14 nanti. Ada 14 pengecualian. Atau masih ada lagi, saya masih belum tahu. Hanya 14. Untuk bagian ini mau tidak mau kita harus menghafalkan langsung sebagai kata kerja kelompok 2. Cuman beberapa aja. Ini contohnya. Si mas kan E. Masnya aja dicoret. Osi YT. Mise mas memperlihatkan. Masnya dicoret. Mise T. Mendirikan. Tate mas. Tate T. Terus tidur nemas nete. Tome mas tomete. Ya ini nete ya. Guyu ya, nete ya. Tidur. Kalau tolong tidur nete kudasai kan? Nete kudasai. Ya, nete kudasai ya. Terus melihat mimas mite. Ngono es. Dan seterusnya. Karite, okite. Ini mulai dari sini nih. orite. Ini yang pengecualian ini. Mulai dari ini ada di sini. Oh, mansak saya tadi mau tanya, Bos. Nah. Nete kan Arimas, Oh, Arima. oh. Orimas kok nggak masuk sini gitu. Oh. Oh, ternyata ini pengecualian Pengecualian juga. 4 dan 4 pengecualian. Miliki juga tadi Ya. Rimi. Harusnya kan ininya kan jadinya KT kan kalau masuk di sini. kelompok kerja kelompok pertama. I kan. Tapi ini pengecualian harus dihafal. Cuman 14 kalau nggak salah nanti. Terus ini kata kerja 3. Dasar dari klarifikasi kata kerja kelompok 3 adalah kimas datang dan simas melakukan. Sebenarnya cuma ini aja, kimas sama simas. Tapi kan banyak yang kata kerja yang ada simasnya. Kayak pingyo simas. Terus apalagi pingyo simas, terus kenggaku simas gitu ya. Yang ada 2 kanji ya. Oke. Untuk kata simas sering digabungkan dengan kata benda. Nah, ini kata benda dengan kata benda tertentu yang diubah statusnya menjadi kata kerja. Misalkan bengyo itu kan kata benda toh. Tapi kalau udah tertambahin bengyo simas, dia jadinya kata kerja. Oke. Mengapa itu harus tahu pasti mana kata benda dan kata kerja? Jawabannya adalah karena agar kita bisa membuat struktur gabungan kata dengan pola kalimat yang benar. Nah, kemarin kan semalam itu diubah-ubah kata benda, kata kerja bisa jadi kata benda gitu kan. Ini kalau kita udah tahu nanti struktur kalimatnya lah jadi lebih mudah. Oh ternyata ada toh kata benda yang bisa jadi kata kerja. Itu ternyata ada. Gitu. Contohnya gini. Saya akan pergi ke Jepang untuk belajar ekonomi. Bengyo sebagai kata benda. Nah ini. Watashi wa nihonge keizai no bengyo ni ikimasu.
Saya akan pergi untuk belajar apa ini? Ekonomi. Pergi ke Jepang ya maksudnya ya, untuk belajar ekonomi. Terus kalau yang di bawah ini bengkyo shimasu, ini kata kerja. Kalau ini bengkyo kata benda. Watashi wa nihonge keizai wo bengkyo shi ni ikimasu. Kalau ini nggak ada sinya, kalau ini ada sinya, tapi dua-duanya sama, memiliki artinya sama. Itu ya. Ada pula pelajaran bahasa Jepang yang merasa bingung mengklarifikasikan kelompok kata kerja antara ada pula pembelajar, nah ini maksudnya ya orang-orang kayak kita ya, ada pula pembelajar bahasa Jepang yang merasa bingung mengklarifikasikan kelompok kata kerja antara kelompok kata kerja 1 dan 3, 1 atau 3. Misalnya pada kata hanashimasu, kaishimasu, ini sama-sama si kan, ini juga bengkyo shimasu, sama-sama si, ini dashimasu dan sebagainya, karena berakhiran bunyi shimasu yang seharusnya memang masuk kelompok 3. Ya, dibalik aja, baliknya. Shimasu. Ini solusinya. Bedain kata kerja 1 sama 3. Nah ini 1 ya solusinya ya. Ada berapa ini? Ada 2 solusi. Yang pertama bisa dilihat dari kanjinya. Kata kerja kelompok 1 hanya berdiri dari 1 kanji saja untuk setiap satu kata. Sedangkan kata kelompok 3, kerja kelompok 3 berdiri dari 2 kanji dalam satu kata. Ya kayak gini. Hanashimasu. Kanjinya 1 toh. Shimasu. Berarti dia kelompok 1. Kali ini bengkyo shimasu. Kenapa dia jadi kelompok 3? Karena dia kanjinya 2. Ini 1, kelompok 3. Nah terus yang kedua, mencoba memisahkan kata. Pada kata kaishimasu, mengembalikan. Jika bagian shimasnya dihilangkan, maka akan tersisa kai kan. Dari kaishimasu, shimasnya hilang, jadinya kai, maka tidak akan memiliki arti. Nah, salah satu cirinya adalah tipikal kata kerja kelompok 1. Nah, ini berarti jika shimasnya dihilangin itu nggak memiliki arti, itu kata kerja kelompok 1. Tapi kalau kata kerja kelompok 3 ini, sedangkan pada kata kerja kelompok 3, sampo shimasu, jalan-jalan, meskipun bagian shimasnya dihilangkan, kata yang tersisa adalah sampo, tetap memiliki arti yaitu jalan-jalan. Sampo itu jalan-jalan, sampo shimasu juga jalan-jalan. Tapi ini kata benda, kalau ini kata kerja. Perubahan kata kerja kelompok 3 juga sangat mudah dan tinggal dihafalkan. Nah, sebenarnya kata kerja kelompok 3 itu cuma 2, kimas sama shimas. Kalau kimas jadinya kite, kalau shimas jadinya shite. Yang lainnya kayak gini ngikutin aja, bengkyo shimas, bengkyo shite, kan sama, ini shite juga. Ini sampo shimas jadinya sampo shite. Ya gitu aja. Oke, ada yang ditanyakan? Oh, ada. Gimana coba? Tanyakan. Kata kerja yang bentuk ini tadi kurang paham. Yang yang bentuk 2 ya. Yang bentuk 2. Ya, kata kerja bentuk 2 tadi kan vokalnya depan mas itu vokalnya Tapi ada beberapa yang memang harus dihafal, kayak gini. Bukan 2 dan 3. Yang ini kan shimas dia pakainya apabila shimasnya dihilangkan maka tidak berarti kan kayak gitu tadi penjelasannya. Kalau kata kerja bentuk 3. Tapi kalau kata kerja bentuk 1 kan walaupun shimasnya dihilangkan ya bisa, di sini. Nah, bisa enggak kebalik. Kebalik. Nah, ini kebalik. Nah. Nih, mencoba memisahkan kata. Kalau kata kaishimasu, kata kerja 1 kan ini, jika bagian shimasnya dihilangkan maka akan tersisa kai kan, kayak hanashimasu. Shimasnya dihilangin jadinya hana toh. Hana itu kalau berdiri sendiri tuh nggak bisa, kalau kanjinya kayak gini maksudnya. Kalau hana yang hana hidung, hana bunga kan bisa memang kan, tapi artinya pun juga beda sama hanashimasu kan. Kalau ini kata kerja 3, sampo shimasu itu jalan-jalan,
simasnya dihilangkan pun artinya tetap Oh, jalan-jalan. Itu iya. kata kerja 3. Gimana? Paham? Berarti kalau seumpamanya ini dihilangkan kan jauh dari arti semula. Nah, pokoknya kata kerja 1 itu kalau simasnya dihilangkan itu artinya beda. Beda dari arti pertama. Iya. Tapi kalau sampo simas kan walaupun simasnya dihilangkan tetap artinya jalan-jalan. Iya. Sampo simas sendiri itu artinya jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Oh, hai Oke, Bapak Mas. paham ya? Oke. Wes ngono ae sik. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.